Unjuk rasa mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kantor agraria dan tata ruang Kota Tangerang, Banten ricu. 12 mahasiswa Makassar, Sulawesi Selatan jadi korban pelecehan seksual melalui video call. Polisi ungkap motif tersangka penipuan dan pelecehan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam pemirsa, sekitar 45 juta orang di Indonesia merasa tidak akan terkena COVID-19, bahkan tidak percaya akan keberadaan virus itu. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Unjuk rasa mahasiswa dan organisasi kepemudaan di depan kantor agraria dan tata ruang Kota Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa menuntut tanggung jawab atas penggusuran 27 bidang rumah dan tanah untuk keperluan Tol Jor 2. Tidak ditandatangani. Secara semuanya itu sudah cacat murni. Kericuhan diawali dari aksi pengunjuk rasa dari unsur mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang membakar keranda mayat dan replika pocong di depan kantor ATR BPN Kota Tangerang pada Senin sore. Upaya petugas kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat hidran dihalang-halangi mahasiswa sehingga kericuhan pun tidak terelakkan. Situasi semakin memanas akibat mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong hingga adu pukul. Tidak puas sampai di situ, mahasiswa juga melampiaskan amarahnya dengan mendorong pintu kantor BPN Kota Tangerang. Aksi meluas hingga ke jalan di mana pengunjuk rasa memblokade ruas Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga membuat arus kendaraan dari arah Serpong menuju Tangerang tersendat. Polisi akhirnya membubarkan massa karena telah mengganggu ketertiban. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut tanggung jawab atas penggusuran 27 bidang rumah dan tanah tanpa disertai ganti rugi di Kecamatan Benda untuk keperluan Tol Jor 2. Kami menempati lahan yang memang posisi gusuran dan belum ada ganti rugi yang jelas pada kami selaku masyarakat. BPN sendiri seperti apa terhadap persoalan yang ada. Kita selalu dilempar ke proses peradilan. Tapi apanya perlawanan yang dihadapkan dengan kita. Kami sangat kecewa dengan adanya hal tersebut. Akibat ricu unjuk rasa, 2 orang mahasiswa dan 1 polisi mengalami luka ringan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pedagang Pasar Baru Kota Bandung, Jawa Barat membuka paksa Jalan Oto Iskandar di Nata. Protes dilakukan karena kebijakan buka tutup jalan telah merugikan pedagang. Pedagang Pasar Baru membuka paksa pembatas jalan menuju kawasan Oto Iskandar di Nata Otista, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin siang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes pedagang terkait kebijakan pemerintah Kota Bandung yang membuka tutup jalan selama fase adaptasi kebiasaan baru. Pasalnya meski ditutup, pedagang tetap harus membayar uang sewa tanpa ada keringanan. Sedangkan saat ini ada sekitar 4.500 pedagang di Pasar Baru. Ditutup adalah instruksi dari pemerintah. Setelah ditutup, minta kurang diskon aja, servis cek sama listrik tidak pernah didengar. Kami udah berapa kali Pak, udah capek melayangkan surat secara profesional, tidak pernah didengar. Makanya hari ini kami turun ke jalan. Selama fase adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Bandung telah melakukan buka tutup di 5 ruas jalan utama. Kelima ruas jalan diantaranya Jalan Asia Afrika Tamblong, Jalan Otista Suniaraja, Jalan Punawarman Marta Dinata, Jalan Merdeka Riau, dan Jalan Merdeka Aceh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Tim Lapor Polda Sumatera Utara menyelidiki penyebab kebakaran gudang gas LPG yang menewaskan 5 orang anggota keluarga. Polisi juga menyita sejumlah tabung gas sebagai salah satu barang bukti. Tim laboratorium forensik melaksanakan olah tempat kejadian perkara terbakarnya gudang gas LPG di Jalan Penyambungan Pematar, Siantar, Sumatera Utara. Polisi mengamankan barang bukti yang masih tersisa di lokasi, salah satunya tabung gas LPG.
Polisi juga memeriksa saksi-saksi guna mengungkap penyebab kebakaran. Yang diambil barang buktinya yaitu keberadaan dari tabung gas yang memang ada di sana, beberapa tabung gas, dan juga barang-barang bukti lainnya. Ya, kita juga menemukan korban yang sudah dievak di rumah sakit. Namun polisi belum bisa memastikan apakah ada unsur pidana dalam peristiwa kebakaran yang menewaskan 5 orang ini. Sementara itu, kelima korban yang merupakan satu keluarga sudah dikremasi. Kelimanya tewas terbakar di lokasi, diduga terjebak di lantai 2 rumahnya. Kebakaran gudang gas LPG sekaligus rumah tinggal ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Butuh waktu 4 jam untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api menghanguskan gudang penyimpanan tabung gas ini. Bahkan api juga merembet dan membakar sejumlah rumah yang berada di sekitar gudang penyimpanan gas. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Tak terima kendaraannya diderek, seorang pengemudi adu mulut dengan petugas di Menteng, Jakarta. Dirinya berdalih parkir di bahu jalan atas arahan dari seorang juru parkir. Kalau Bapak benar nggak mungkin diderek, ya. Bapak ini pemilik kendaraan bukan? Bukan. Terus Bapak siapa? Saya pemilik kendaraan dulu sini. Iya, nanti Bapak urus ke kantor. Bapak urus. Bapak udah jauh, udah jelas melanggar. Seorang pria protes saat petugas hendak mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan daerah Menteng, Jakarta pagi tadi. Kalau kita kesini lagi, Oke, masa taruh SIM aja saya terusannya. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Ini penindakannya berupa penderekan, Bapak nggak bisa. Nah, masalahnya kita kan tambah izin dan pemilik kendaraan, kita kan tidak perlu lupa ya. Semuanya dibawa ke sana, Pak. Ke RT nanti Bapak urus, Pak. Ia menghadang petugas dengan alasan tidak tahu ada larangan memarkir mobil di jalan ini. Kita nggak tahu dari juru parkirnya di sini ada tadi. Nggak apa-apa parkir situ tunggu. Gitu. Bapak jangan mau juru parkir, Bapak nyari duit. Iya, nggak tahu. Ia pun berdalih memarkirkan kendaraannya atas arahan seorang juru parkir. Namun usahanya sia-sia, petugas tetap menderek mobilnya ke lapangan Irti Monas. Tadinya saya diberlakukan juru parkir liar, mungkin nggak tahu liar enggaknya, tapi karena nggak ada rambu-rambu yang tertera plat S, saya terpaksa nggak ikut parkir liar. Karena tidak ada rambu-rambu plat P, itu pun kalau S saja berhenti, tapi P nggak ada. Saya mau hukuman, bantuan hukum, kemana saya harus lari? Tapi memang abang nggak tahu kalau di sini tidak tahu saya. Petugas kembali menyisir parkir liar di daerah Cikini hingga Imam Bonjol. Hasilnya sejumlah kendaraan diderek karena parkir sembarangan. Meski di tengah penerapan PSBB Jilid 2, petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta tetap merazia parkir liar untuk menertibkan aturan dan mengurangi kepadatan jalanan ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 12 orang diperiksa polisi terkait kecelakaan kerja di proyek pembangunan Jalan Tol Sunter Pulau Gebang, Jakarta yang menewaskan seorang petugas keamanan proyek. Korban tewas karena tertimpa besi dari atas jalan tol. Polisi memasang garis polisi dan menghentikan sementara proyek pembangunan Jalan Tol Sunter Pulau Gebang setelah seorang petugas keamanan proyek Asep tewas tertimpa besi akhir pekan lalu. Penyelidikan dilakukan guna memastikan penyebab kematian Asep, termasuk penerapan penggunaan peralatan standar keselamatan kerja. Polisi kini mengamankan sebilah besi sebagai barang bukti. 8 orang saksi dan 4 pekerja proyek diperiksa polisi terkait peristiwa tersebut. Kalau saat kejadian kita masih dalami pemeriksaan, ya, saksi saat kejadiannya ya. Tapi setelah kejadian ya korban sudah tergeletak di dalam area proyek ya. Perlu ditekankan ini kejadian masih dalam area proyek, bukan di jalan umum. Asep terluka parah dan ditemukan terkapar di bawah konstruksi proyek tol di Jalan Raya Bekasi kilometer 21, wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu sore. Tetapi karena luka parah di bagian kepala, akhirnya meninggal dunia. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Penyidik Barreskrim Polri melimpahkan berkas perkara tersangka kasus surat jalan Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.